Oke, starting. Pak Min info ya kalau udah start ya. Oke, starting sekarang. Oke. Ya, teman-teman, mari kita siapkan hati kita mulai beribadah di komunitas Tegar. Malam ini kita percaya ada kemurahan Tuhan menyertai kita dari awal pertengahan sampai selesai. Jadi teman-teman bersyukur malam ini kalau kita ada di tempat ini, bukan karena kebetulan, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan lewat hambanya. Nanti kita ikuti dari awal pertengahan sampai selesai. Jika nanti ada yang mendapatkan sesuatu atau peneguhan, boleh buka mic-nya atau raise hand ya, dan boleh boleh sharingkan ke kita supaya kita boleh menjadi berkat buat kita semua. Baik, kita mau sambut, kita mau buka acara ini ya Pak, silakan. Ya. Kita naikkan. Shalom teman-teman, kita siapkan hati kita buka dalam doa, siapkan hati kita untuk masuk pujian penyembahan. Nanti Pak Yugo akan buka doa dan pembukaan, dan saya akan lakukan lagu yang kedua sebelum masuk ke firman Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kebesaran kuasa-Mu, katakan roh Allah yang hidup. Malam hari ini kami mau mengundang Kau Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan sekali, roh Allah, roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Ini doa kami Tuhan, memulihkan hati mereka yang tegang, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Thank you Jesus Lord. Kami mau jadikan ini pujian penyembahan kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami undang Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu Tuhan. Korabaya sitaralabaya se, haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan, Kau penuhi kami Tuhan. Hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Mari kita sama-sama katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang tegang,
serta mencelikan mata yang buta. Oh, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, haleluya, Lord. Bebaskan kami, Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Ini pujian doa kami, Tuhan. Hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Oh Ramayase, mari kita angkat, mari kita berbahasa roh, mari kita sembah Dia. Oh, thank you Jesus Lord. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Roh Allah yang hidup dalam setiap kami. Biarlah Ramayase. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Pulihkan kami Bapa, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Thank you Lord, thank you Jesus Lord, thank you Jesus. Silakan Pak Yugo. Terima kasih Tuhan. Shalom teman-teman. Kita akan memulai berdoa untuk pembukaan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami beribadah, berkompak di Tegar ini Tuhan, untuk membahas firman-Mu yang disampaikan oleh Pak Ahmad Soleh Tuhan, di mana Tuhan berilah hikmat kepada dia Tuhan, supaya bisa memberikan suara-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan semoga bisa memberkati banyak teman-teman di sini Tuhan, walaupun yang udah gabung atau yang belum gabung Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Amen, amen, haleluya. Shikaralabayase, masih dalam sikap berdoa, kita menyembah Tuhan. Oh, Shikaralabayase. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan dari awal, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat Tuhan,
ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia tetap setia. Saudara-saudara, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sebagai doa kami, doa kita semua. Supaya kita yang dipilih, supaya kita yang sudah dipilih Tuhan, akan terbuktikan setia. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan, Kau terlebih setia daripada kami terlebih dahulu ya Bapa. Oh, thank you Jesus Lord. Haleluya. Selidiki lidah hati, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus yang Maha Kasih dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus yang Maha Kasih dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin, amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat dia tetap setia. Kulihat, tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat diam tetap setia. Kau dapat diam tetap setia. Kau dapat diam tetap setia. Terima kasih ya Bapak. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan Kau rapi berbicara kami Pak Ustadz Tuhan. Supaya Tuhan apa yang keluar dari bibirnya Tuhan adalah daripada Engkau saja Bapak. Biarlah Tuhan kami boleh duduk diam Tuhan seperti Maria Tuhan. Saat mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Taburi dengan firman-Mu ladang hati kami ya Bapak. Dan biarlah kami Tuhan terus Tuhan belajar dan mau Tuhan dimurnikan Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan ke Pak Ustadz, silakan. Baik, terima kasih semuanya. Salam, selamat malam saudara-saudara di Tegar, di Kompak. Hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar, saya mau menyanyi lagu lebih terdahulu, lagu Ruang Maha Kudus dengan bahasa Arab. Ana kudusul aktas bijamil himan tahultu ma khalis qalbi ibadah subhanahu wa ta'ala. Ana abudulaka ana abudulaka
li'ismukal kudus, kudus, ya Rob, anabudu, abudulaka, anabudu, abudulaka, li'ismukal kudus, kudus, ya Rob, li'ismukal kudus, kudus, ya Rob. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Karena Dia yang wajib disembah, Dia yang layak dimuliakan, Ialah pemilik nama di atas segala nama, namanya Yesus Al-Masih. Atau sering kita kenal dengan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hablum minanas, hablum minallah, atau sering yang kita kenal mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Sebenarnya mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri itu berawal dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, semua orang Kristen hafal, semua orang Kristen kenal kitab Yohanes 3 ayat 16. Kami sering membaca dan merenungkan kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan lafaz begini. Li'anna hakaza ahabballahul alam hatta badalabnahul wahid likai liyahluku kullama yu'minu bal takunu lahul hayatul abadiyah. Atau sering kita lakukan dengan begini saudara. Li'anna hakaza ahabballahul alam hatta badalabnahul wahid likai liyahluku kullama yu'minu bal takunu lahul hayatul abadiyah. Amin saudara. Di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 tentang hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas, hablum minallah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan bal takunu lahul hayatul abadiyah, melainkan memperoleh hidup yang abadi atau hidup yang kekal. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan itu tanpa kasih Yesus yang tinggal di dalam hidupnya. Bahkan saudara kita Bani Kedar pun tidak akan mampu. Maaf, saudara kita umat Islam, padahal ada perintah yang diperintahkan oleh mereka dengan perintah Muhammad menyatakan begini. La yu'minu ahadukum hatta tuhibbu li nafsihi
Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Ternyata mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirinya sendiri, tidak ada satu orang pun yang bisa mampu tanpa kasih Kristus yang tinggal di dalam hidupnya. Dan sekarang saudara dan saya telah menerima kasih itu. Kasih yang menyelamatkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan sekarang kita telah menerima kasih itu. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Saudara, ternyata saudara-saudara kita, Bani Kedar, umat Islam, kalau mereka tidak mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, itu wajar. Karena mereka belum tinggal di dalam Yesus Kristus. Mereka belum tinggal bersama Tuhan Yesus. Tapi orang Kristen yang sudah menerima kasih dari Tuhan, maka dia harus mampu bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, tapi karena Yesus yang tinggal di dalam hidupnya. Apa sih makna? Hablum minanas hablum minallah. Apa sih makna mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Saudara, tentunya semua orang bisa marah. Kapan saja kita meledak-meledak. Mungkin dengan tetangga, dengan saudara, bahkan suami istri. Ayo jujur di antara kita. Di dalam suami istri yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Banyak mana kita tersenyum dengan suami istri, banyak mana kita mengasihi istri kita atau istri mengasihi suaminya, rajin yang mana? Rajin mengasihi atau rajin bertengkar dengan istri? Atau istri rajin mana? Rajin mengasihi suaminya atau rajin bertengkar dengan suami? Atau suami rajin mana mengasihi istrinya atau rajin bertengkar dengan istrinya? Ayo jujur, mana yang paling banyak? Ternyata semuanya paling banyak dia rajin bertengkar dengan istri. Bukan cuma itu, bahkan kita sering rajin bertengkar dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan keluarga. Itu yang kita lakukan. Apakah ini makna mengasihi sesama manusia dengan seperti dirinya sendiri? Tentunya tidak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maksud mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, saya memperumpamakan begini, saudara. Misalnya kita tuh punya tetangga yang reseh, yang tidak suka sama kita, bahkan selalu menjelekkan kita, bahkan kelakuannya sangat menjengkelkan kita. Ternyata yang harus berubah itu bukan orang di luaran sana. Tapi yang harus berubah ternyata kita sendiri harus berubah dulu. Saya memperumpamakan begini. Kalau ada tetangga kita yang marah dengan kita dan benci kepada kita dan ngomongin kita, saya perumpamakan orang itu seperti jeruk. Nah, tentu saudara semuanya suka jeruk. Dan kita orang yang benar itu. Saya mau bilang, jeruknya saudara kita Bani Kedar, jeruknya saudara kita umat Islam, dan kita orang Kristennya. Pada saat mereka marah, mereka tersinggung, mereka jeruknya. Tapi kita adalah orang yang percaya. Pada saat orang percaya, tapi tangannya terluka, ada luka saudara, kita ada luka yang cukup dalam, luka itu, lalu kita memegang jeruk itu. Pada saat kita memegang jeruk itu sedikit masam. Lalu kita kupas, lalu airnya mengenai tangan kita yang luka. Saudara, siapa yang disalahkan? Di saat kita terluka, siapa yang disalahkan? Jeruknya atau kita? Yang disalahkan jeruknya atau kita, saudara? Saya mau katakan, sebenarnya yang patut disalahkan bukan jeruknya, tapi kita. Kita harus sembuh dulu dari luka itu. Baru kita bisa pegang jeruk itu. Kita harus sembuh dari akar kepahitan, kemarahan, kebencian. Baru kita bisa peluk orang-orang yang melukai kita. Kita harus sembuh dulu dari kemarahan. Baru kita bisa peluk mereka yang menyakiti kita. Setelah itu baru kita berubah pandangan.
Kalau ada tetangga kita yang marah, ada tetangga kita yang reseh, ada tetangga kita yang terus melukai kita, akhirnya kita berubah pandangan. Oh, tetanggaku itu, dia memang lucu. Tetanggaku itu imut. Tetanggaku itu gemesin. Kalau dia nggak ngomongin saya rindu. Maksudnya apa, saudara? Pada saat kita ada orang yang melukai kita, menyakiti kita, ternyata yang harus sembuh itu bukan mereka. Yang harus sembuh itu kita. Kita harus sembuh dulu dari luka itu, baru kita bisa melihat dia, mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, mengasihi saudara kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Jangan harap kita mampu mengasihi mereka kalau luka kita belum sembuh. Jangan harap kita bisa melakukan itu. Kalau kita mampu menyembuhkan luka itu, maka kita bisa peluk mereka. Bahkan ada seorang anak santri yang tanya sama saya begini, Pak Ustadz, mulai hari ini saya memaafkan dan mengampuni dia. Tapi maaf Ustadz, kalau untuk ketemu dengan dia, saya nggak bisa. Ada yang bilang begitu, saudara. Apakah itu yang disebut pengampunan? Yang namanya disebut pengampunan itu, pada saat ketemu dengan orang yang melukai kita, itu tidak ada masalah lagi. Kita bisa peluk dia, tapi kasihnya tidak pura-pura. Memang benar saya mengasihi dia. Memang benar saya mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Lalu siapa yang bisa memampukan ini? Tidak ada satu orang pun yang bisa mampu untuk melakukan ini tanpa kasih Kristus yang tinggal di dalam hidupnya. Tapi kalau kasih Kristus sudah tinggal di dalam hidupnya, maka dia akan melakukan, yaitu di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 14. Apa Matius pasal yang ke-6 ayat 14? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ternyata standar pengikut Kristus, standarnya bukan cuma standar SNI, saudara, tapi standar gambar kolik. Maka setiap orang yang percaya, setiap murid Kristus, Tuhan Yesus menyatakan, engkau adalah cerminan dan gambarku, kata Tuhan Yesus. Kita ini cerminan, saudara. Gambar dari Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Maka pada saat saudara bercermin, berkaca, itu yang saudara lihat itu bukan saudara lagi. Tapi yang saudara lihat adalah Kristus yang tinggal di dalam hidup saudara. Maka sebenarnya mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, tidak ada satu orang pun yang mampu, tapi yang bisa memampukan melalui kasih Kristus ini nggak terdengar dalam hidupnya. Nah, kalau sudah kasih Kristus tinggal di dalam hidupnya, lalu dimulai dari dirinya, dimulai dari keluarganya, maka dia akan menyadari, amma ta'maluna anukum haikalullah waruhullahu yaskunu fikum. Tidak tahukah bahwa kamu itu adalah bait Allah dan bahwa ruh Allah diam di dalam kamu. Ternyata makna mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, standarnya hanya di dalam standar Kristus. Bukan standar SNI. Kalau standar SNI mudah pecah, saudara. Mudah pecah, mudah ngambekan, mudah baperan, itu standar SNI. Tapi standar Kristus, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, yaitu standarnya kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini standar kasih. Ini standar mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Maka di dalam kitab Matius pasal yang 6 ayat 14-15 tadi yang kita baca, karena jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga itu tidak akan mengampuni kita, saudara. Kalau kita belum mampu mengampuni kesalahan orang lain,
mengampuni yang tidak pura-pura, mengampuni dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka Bapa kita di surga juga mengampuni kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, jangan harap Bapa kita mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Maka saya ulangi lagi, hablum minanas, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, ternyata hanya bisa dilakukan kalau hidupnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau hidupnya tidak ada Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hal ini. Maka bersyukurlah kita yang sekarang Yesus sudah tinggal di dalam hidup kita. Maka kita bisa mampu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, karena Yesus yang sekarang tinggal di dalam hidup kita. Maka di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29, saudara, sangat luar biasa sekali. Tuhan Yesus memberi pengajaran kepada setiap murid-muridnya. Tuhan Yesus memberi pelajaran kepada setiap murid-murid Kristus. Dan sekarang, saudara dan saya adalah murid Yesus Kristus. Saudara murid Tuhan Yesus, kita semuanya murid Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus memberi pengajaran kepada kita. Apa pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa kelegaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau orang Kristen masih mudah marah dan mudah tersinggung, berarti dia nggak lulus-lulus belajarnya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus, kalau orang Kristen masih simpan kemarahan dan kebencian kepada tetangga, kepada saudara, bahkan kepada kakak, kepada adik, bahkan kepada anak, bahkan kepada istri, masih menyimpan kemarahan, berarti dia nggak lulus-lulus menjadi muridnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Apa pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ternyata, habluminanas habluminallah, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, ternyata hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Selebihnya, tidak ada orang yang mampu melakukannya, saudara. Dan bersyukurlah, kita sekarang tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka kita bisa mampu melakukannya karena Yesus yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Ini saudara. Maka saya heran kalau kita orang Kristen masih suka bertengkar dengan istri, masih bertengkar dengan suami, bahkan masih bertengkar dengan adik, bahkan dengan kakak kita tidak pernah akor, ya, dengan keluarga tidak pernah akor. Saya heran. Berarti orang Kristen ini nggak lulus-lulus dengan pelajaran yang Tuhan Yesus berikan. Karena Tuhan Yesus itu sudah tinggal di dalam hidup kita. Bukan kita yang mampu untuk memaafkan mereka. Tapi karena Yesus yang tinggal di dalam hidup kita, maka kita mampu untuk melakukan hal itu. Ayo saudara, hari ini kita jujur. Siapa di antara kita yang masih punya kemarahan? Siapa di antara kita yang masih ada kebencian? Bahkan siapa di antara kita yang masih menyimpan kepahitan kepada saudara kita? Bahkan siapa di antara kita yang masih ada kebencian, kemarahan, bahkan masih menyimpan sampah di dalam hidup kita? Maka hari ini saya minta, ayo bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Jangan harap dosa kita bisa diampuni oleh orang lain. Jangan harap dosa kita diampuni oleh Allah Bapa kita kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Jangan harap dosa kita bisa diampuni oleh saudara-saudara kita, oleh Bapa kita, kalau kita belum bisa mengampuni kesalahan saudara kita. Jangan harap dosa kita bisa diampuni oleh Tuhan Yesus kalau kita belum bisa
mengampuni kesalahan kakak kita, tetangga kita, saudara kita. Jangan harap. Karena ternyata standar mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, standarnya hanya lewat jalannya satu, jalannya Tuhan Yesus Kristus. Selebihnya tidak ada satu orang pun yang bisa mampu melakukan hal itu. Dan puji Tuhan, saudara dan Anda telah dimampukan karena Yesus yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Saudara telah dimampukan untuk melakukan hal itu karena Yesus yang tinggal di dalam hidup kita. Ini saudara, luar biasanya. Kita sekarang sudah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam kitab Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 saudara, ini luar biasa buat setiap orang-orang yang bisa melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Saudara, kita telah dipilih oleh Tuhan dan telah disucikan dan mendapatkan belas kasihan. Maka syarat untuk menjadi milik Kristus, syarat untuk menjadi murid Kristus, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati. Kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Inilah yang disebut hablum minannas, hablum minallah. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ternyata tidak satu orang pun yang bisa mampu tanpa Yesus yang tinggal di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Chandra. Thank you, Pak Ustadz. Ya, Pak. Luar biasa ininya ya, firman-nya ya. Mari kita bersama-sama melihat ya kira-kira apa yang kita bisa terapkan ya. Kita belajar bersama-sama malam hari ini, apa yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya atau meneguhkan atau mungkin mau ada satu saksian, silakan teman-teman, saya buka. Silakan Pak Min, Pak John juga yang ingin mau menambahkan. Silakan. Saya melihat apa yang disampaikan Pak Ustadz ini, banyak di antara kita belum lulus ya. Saya aja masih hair terus ini. Jadi, masih merah rapotnya, Pak. Jadi kita perlu banyak belajar. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi itu sesuatu yang sangat luar biasa, terang benderang, jelas dan gamblang. Terima kasih Pak Ustadz. Mau belajar terus supaya lulus, tidak hair Ya, lagi. Pak. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Firman hari ini sangat luar biasa, meneguhkan kita semua. Saya percaya kita semua malam ini diberkati. Kita dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, karena Ya, Abul Minallah sama Minannas ini ternyata hanya bisa dilakukan apabila ada Roh Kudus, ada Kristus dalam hidup kita. Karena itu sebabnya kita bersyukur kalau kita terpilih, terpanggil menjadi anak Allah. Karena tadi dikatakan di Yohanes 3:16, karena kasih Allah kita bisa dimampukan untuk bisa mengampuni, bisa mengasihi sama kita. Oleh sebab itu, ya kita sebagai pengikut Kristus, karena ada Roh Kudus yang ada dalam diri kita harus belajar menjadi terang dan garam sebagai contoh, bukan menjadi batu sandungan ya, tapi kita harus jadi saluran berkat, menjadi suratan terbuka buat mereka. Jadi sangat luar biasa. Ya, silakan teman-teman. Jadi itu yang saya bisa simpulkan, bahwa hari ini hanya di dalam Yesus, di dalam Kristus kita bisa lakukan apa yang diperintahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi Abul Minallah, Abul Minannas itu bisa dilakukan karena kita hanya di dalam Yesus, katakan di Yohanes tadi. Oke teman-teman. Ada pertanyaan.
Itu ada yang Ya, mau bertanya, silakan. Pak? Itu ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan buka mic-nya atau silakan. Silakan. Atau mau dibaca? Bisa dengar suara saya, Pak? Oke. Ya, benar. Ya, oke. Satu hal saya mau tanya, ini yang sedang memang yang sedang saya gumuli belakangan ini. Maksudnya apa bedanya kalau kita, maksudnya ketika kita harus bertindak tegas dalam satu mengambil keputusan terus kita harus bertindak tegas dengan cara menegur orang dalam kesalahannya dia gitu. Terus ini yang memang sebenarnya jadi selama ini jadi beban buat saya belakangan ini, karena ketika saya coba untuk menegur seseorang, ketika saya coba untuk menegur orang-orang di sekitar saya, itu jadinya malah jadi masalah gitu. Jadinya padahal niat saya nggak apa. Jadi sebenarnya apa itu juga melanggar hukum kasih atau gimana, saya nggak ngerti. Jadi misalnya saya diperhadapkan dengan sesuatu yang saya harus memilih, apa saya harus membiarkan dia seperti itu atau saya harus menegur dia gitu. Oke. Jadi Ya. pertanyaannya, silakan Pak Ustadz. Ya, jadi menjawab. begini, menegur itu berarti mengasihi dia. Di saat ada orang yang melakukan kesalahan, kita tegur dengan baik, itu sebenarnya kita sedang mengasihi dia. Saya punya prinsip, kalau ada orang yang masih suka marah dengan saya, berarti dia sayang sama saya. Kalau orang itu nggak pernah tegur saya tanda tanya, apakah dia tidak sayang lagi sama saya? Jadi ada beberapa persoalan memang di saat kita menegur, dan memang menegur itu untuk mendidik dia, dan memang menegur itu untuk kebenaran. Pada saat dia marah dan tersinggung, tidak masalah. Tidak peduli dia marah dan tersinggung. Tapi yang terpenting, teguran kita memang benar. Teguran kita bukan menghakimi dia, tapi teguran ini memang datangnya bukan untuk menyudutkan dia, tapi teguran ini memang datangnya dari Tuhan, dan tujuannya kita memang mengasihi dia, itu tidak melanggar. Walaupun kadang dia menerimanya itu dengan marah dan dia tidak suka, tidak masalah. Suatu saat dia akan menyadari teguran itu bermakna bagi hidupnya. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Oke, jadi sudah bisa diterima, paham ya, Angelina Manhutu. Jadi intinya kalau kita menegur dengan mendidik, menegur dengan kasih, tujuannya adalah untuk kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya pula secara tidak langsung sesungguhnya kita mengasihi dia. Jadi kita nggak usah tertuduh, kita nggak usah khawatir ya. Begitu Pak Ustaz ya? Ya, benar. Nggak usah tertuduh, nggak usah khawatir, selama kita memang teguran itu mengasihi dia. Tapi kalau teguran itu menyudutkan dia, bahkan seolah-olah sebenarnya kita benci sama dia, kita nggak suka sama dia, nah itu yang nggak boleh. Itu. Ya. Menegur dengan benci, menegur dengan menghakimi, menegur dengan dendam, dengan marah itu ya nggak boleh. Tapi kalau menegur dengan kasih, dengan satu pengertian yang benar, itu sebenarnya karena kita mengasihi. Iya. Karena saya punya Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya. Amin. Melengkapi dalam Matius 18 ayat 15 bilang begini nih, atas pertanyaan si itu. Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Terus ada juga di 2 Tesalonika 3 ayat 15. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jadi betul, yang Pak Ustadz bilang tadi, setuju sekali. Jadi waktu kita mau menegur orang itu, ya kita harus menegur dengan kasih ya, bukan karena kebencian. Setuju. Ya. Bukan aja ayat firman yang tadi. Ya. Oke, terima kasih Bro Tio. Ya, sangat melengkapi dan meneguhkan kita semua. Baik teman-teman, masih ada yang mau bertanya atau mendapatkan sesuatu, mau meneguhkan? Silakan. Ya, bagi teman-teman yang baru join, Mungkin masih ada.
bagi teman-teman yang baru join dan juga acara komsel kita dibawakan oleh Pak Ustadz. Ya, sedikit background ya, kalau boleh saya sambil menunggu teman-teman yang ini. Pak Ustadz memang sudah Cina. sudah mengenal Kristus di dalam hidupnya. Ya, dan beliau melakukan pelayanan, teman-teman ya, memang di ladangnya dia di Bani Kedar ya kita sebutnya. Jadi Pak Ustadz memang punya beban di sana, dan dia tidak mengganti baju lamanya ya, cuma hatinya sudah mengenal Kristus. Demikian teman-teman. Silakan, ada yang lagi yang mau bertanya atau berdiskusi atau juga meneguhkan, kami bisa sama-sama belajar bersama. Bacan. Ya. Silakan. Ya, lanjut Bro. Lanjut Bro Tio. Ada mau ditanya? Hanya melengkapi apa yang Pak Ustadz sampaikan. Itu kan ini kan tema kita kan hari ini kan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam Yohanes 15 ayat 12 juga bilang begini kan, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi memang mengasihi sesama itu perintah Tuhan yang tadi Pak Ustadz sampaikan itu. Saya cuma menambahin aja. Jadi waktu kita mengasihi sesama itu berarti kita sedang melakukan perintah Tuhan. Nah, untuk bisa Pak Ustadz bilang kita harus tinggal di dalam kasih itu sendiri. Itu sih hanya melengkapi apa yang Pak Ustadz sampaikan. Silakan. Pelintang atau teman-teman yang lain. Oke, mungkin ada teman-teman baru, nggak usah sungkan. Bapak Ibu, kasih Kristus, kita adalah saudara, kita bukan orang asing di komunitas ini, kita akan sambut ya jika ada yang baru nanti. Silakan, boleh bertanya, boleh mungkin teman-teman mendapatkan sesuatu, boleh sharekan. Ya, silakan. Ya Pak. Ya. Ya Pak. Siapa lagi? Udah semua naik sana ya? Udah Pak. Oke. Saya sambil zoom, saya sambil ngajar saya Pak. Ya Pak. Oke. Ya. Kebetulan ini sedang ada di satu universitas ya, sedang ada seminar ya tentang penginjilan. Jadi hari ini sungguh luar biasa, Pak Ustadz memberikan waktu, menyisihkan waktu buat kita untuk melayani kita. Ya, Pak Ustadz sudah melayani mungkin sudah hampir seluruh kota Indonesia, bahkan mancanegara ya. Jadi beliau sudah memang dipakai Tuhan dahsyat untuk memang punya spesialis untuk memenangkan Bani Kedar. Ya. Amin. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Jika ada yang mau menanya, ada yang mendapatkan sesuatu, mau share, boleh jadi berkat buat kita. Saya percaya ini bukan karena kebetulan. Tuhan coba bisa Pak pakai Minardi, siapa saja. Baca kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Inilah yang harus dilakukan setiap murid Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Oke, siap. Satu Yohanes. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini yang harus dilakukan oleh murid Tuhan. Ayat 16. Nih, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wajib menyerahkan. Ya, wajib. Saya Ustaz, saya mulai 17-nya nih. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke, luar biasa. Terima kasih buat Firman dan teman-temannya lagi.
Jadi kita semakin sadar, semakin memahami bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kalau kita tidak punya kasih atau tidak mempraktekkan kasih itu, ya artinya kita tidak bisa menjadi terang dan garam, kita tidak bisa menjadi serupa segambar dengan Tuhan ya. Karena itu adalah karakter Kristus yang harus kita hidupkan sebagai misi Bapa di surga. Ya. Silakan teman-teman, sungguh menarik hari ini. Silakan temanya. Angkat tangan Pak Min. Kebenarannya. Pak Min ada angkat. Saya cuman mau menambahkan saja dari khotbahnya Pak Ustadz tadi dan juga beberapa pertanyaan atau penambahan dari teman-teman. Ada teman saya kebetulan dia selama ini mungkin mungkin dia merasa kurang diperhatikan atau bagaimana, tiba-tiba dia itu tidak datang gereja, tidak ikut persekutuan. Terus saya jumpa dia lah, saya bilang, kamu mau dimarahin orang tapi ujungnya masuk surga, atau kamu mau didiamin orang ujungnya kamu masuk neraka? Saya bilang begitu. Jadi pilihan itu di tangan kamu saat ini. Kalau kamu dimarahin orang saat ini tapi ujungnya kamu masuk surga, itu lebih baik daripada kamu didiamin orang dan ujungnya masuk neraka. Neraka itu kekal, saya bilang. Akhirnya dia bilang, oke, saya akan aktif kembali Zoom. Bukan karena kita punya pembicaraan atau bukan karena saya hebat, tapi itu mungkin karena apa yang saya alami dalam Tuhan juga. Jadi saya berbagi dengan dia. Mendingan orang marah sama kita tapi ujungnya kita masuk surga, daripada orang cuekin dengan kita dalam kesalahan akhirnya kita masuk neraka. Demikian penambahan yang dari saya. Ya. Oke, terima kasih Bu Mariana. Jadi memang benar ya. Lebih baik kita sakit-sakit dahulu, tapi kemudian kita akan mendapatkan satu kemenangan dalam Kristus. Ya, memang dikatakan bahwa kita pengikut Kristus, kita harus siap menyangkalkan diri, mengikut salib, karena itu kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi bagi kita yang percaya dengan iman Kristus, Tuhan katakan di firman bahwa Dia adalah jalan. Kita percaya, kita yang hidup dalam firman Tuhan, kita tidak akan kembali sia-sia ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Pak Minarti, kita yang setuju. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya atau ada mengalami suatu? Ya. Atau mohon co-hostnya bantu di unmute, saya lagi kepental tadi jadi nggak bisa jadi co-host. Tolong co-hostnya ya, thank you ya. Direct message nggak ada yang reply. Oke. Silakan teman-teman, atau ada teman-teman yang ada pergumulan yang mau didoakan atau ada sesuatu yang mau ditambahkan, silakan ya. Kita menunggu Bapak Ibu untuk bertanya atau meneguhkan, atau ada yang mau didoakan khusus, nanti tolong di raise hand, dibuka mic-nya, atau di chat boleh, kita akan buka chat, kita akan bacakan ya. Kita akan doakan. Ada Pak Abraham Lim, mungkin ada pertanyaan Pak Abraham, bisa sharing dengan kita. Ya, nih Pak Abraham nih senior ya, Pak kita. John. Apa kabar semua? Thank you Pak Ustadz, penjelasannya lengkap, aplikatif. Ada sebab pengalaman sedikit ya Pak Ustadz. Saya nggak tahu karena lupa atau memang Roh Kudus. Jadi gini Pak Ustadz, saya orangnya suka lupa. Terutama kalau berbuat baik tuh lupa tuh. Satu hari kira-kira 5 atau 10 tahun lalu, saya ditipu orang. Sebenarnya bukan tipu sih, masing-masing mau bikin bisnis, ternyata nggak berhasil, tapi dia ambil uang. Ya, cukup besar. Teman-teman marah sekali. Saya waktu itu pas ada firman Tuhan mengajarkan kita memaafkan musuh, bahkan doa buat berkati musuh. Saya lugu lakukan aja tuh. Nggak tahu berapa lama. Beberapa tahun kemudian
Saya kan aktif di Full Gospel, Pak Ustadz, teman-teman. Biasa kalau di Full Gospel senior kan biasanya lebih dikenal lah. Tahu-tahu orang ini datang udah berapa tahun yang merugikan saya, lepaskan pengampunan. Begitu dia masuk, pas saya di depan, saya sambut dia, saya peluk dia, Pak Ustadz. Habis peluk dia, saya baru ih, ini orang dulu curangin saya, ya. Saking lucunya, ya kita kan ucap peluk, kita layani dia, kita ngobrol santai. Tapi di dalam hatinya kan nggak puas tuh. Ada perasaan apa? Loh, kok saya bisa begitu ya? Lalu saya minta izin ke WC, saya telepon istri saya ketawa. Hani, tahu nggak tadi saya peluk siapa? Nah, pertanyaan Pak Ustadz. Kalau lihat dari hasilnya, seolah-olah saya udah mengampunin dia dan saya udah bebas. Sedangkan secara daging kan saya nggak mungkin bisa lakukan itu. Apakah ini Roh Kudus atau memang saya lupa? Ya Pak Ustadz. Mungkin itu pertanyaan saya. Ini really happen. Ada beberapa kali sih. Yang ini aja deh yang memberi kesan saya sampai saya telepon istri saya spontan, saya ketawa, kami berdua ketawa gitu. Tapi setelah itu kalau ketemu dia masih keki loh. Iya. Jadi pertanyaan saya, apakah saya lupa atau Roh yang sudah berdaulat dalam hidup ya? Itulah hebatnya. Yesus yang tinggal di dalam hidup Bapak, sehingga Bapak bisa peluk dia tanpa ada beban, bahkan Bapak bisa tertawa. Itu karena kasih Yesus yang tinggal di dalam hidup Bapak. Maka hidup di dalam Tuhan itu ada dua, Pak. Memang harus hidup di dalam Tuhan harus bermanfaat. Walaupun manfaat itu ada dua. Benar-benar manfaat atau dimanfaatin orang, yang terpenting kita masih ada kata manfaat. Itu yang terpenting. Tapi kan kalau begini kita yang paling sering dimanfaatkan Pak Ustadz. Ya, enggak apa-apa Pak, dimanfaatin atau benar-benar manfaat, yang terpenting kita masih ada kata manfaat. Karena tadi dibacakan oleh Pak Tio, kita wajib menyerahkan nyawa kita buat saudara-saudara kita. Yang terpenting kalau sudah dimanfaatin, itu orang itu benar-benar menjadi orang sukses dan benar, dan dia bisa manfaat beneran, itu sudah bahasa Arabnya itu alhamdulillah itu Pak. Tapi kalau sudah dimanfaatin, orangnya lebih susah, nah itu yang kita kasihan sama mereka. Betul. Memang kita dia manfaatin Pak Ustadz. Tapi dari segi iman, memang itulah urusan kita. Kalau kita nggak baik, orang nggak dapat manfaat, dia nggak akan manfaatkan kita. Karena ketika dia mendapatkan manfaat, ada dua kemungkinan ya Pak Ustadz ya. Dia ingat Tuhan, atau dia ingat bangga dia bisa manfaatkan saya misalnya. Tapi itu hebatnya, pada waktu Bapak peluk dia, Bapak bisa tersenyum, bahkan Bapak bisa telepon istri dengan tersenyum, itu hebat Pak. Itulah karya Roh Kudus. Ya, berarti kepatuhan aja ya Pak Ustadz ya. Jadi artinya saya jujur ya, kasus hampir sama, belum tentu saya bisa lakukan hal yang sama. Jadi kalau saya pikir begini, ya itulah karya Roh Kudus yang di luar logika kita. Karena akhirnya kita lakukan setelah lakukan kita baru sadar, oh ini karya Roh Kudus, gitu ya Pak Ustadz ya. Halo, putus-putus. Ya Pak Ustadz. Pak Ustadz lagi kena signal. Pak Abraham. Ya. Kita ingat waktu Tuhan Yesus berdoa di atas kayu salib, Pak ya. Dia katakan kepada Bapa di sorga, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, menurut saya doa Tuhan Yesus itu doa yang diputarbalikan. Kan Tuhan Yesus sudah tahu, mereka tahu Yesus itu anak Allah. Tapi Tuhan Yesus waktu berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena kan Tuhan Yesus sedang di atas kayu salib ini. Tapi doanya begitu. Nah ini saya pikir hal-hal yang
yang Tuhan Yesus lakukan itu seperti yang Pak Abraham lakukan tadi, peluk musuhmu, ya kan? Itu mendoakan mereka dan beri makan semestinya tadi Pak Abraham waktu ketemu kasih dia makan, Pak. Beri makan. Memang dia datang untuk makan, Pak John. Memang kode breakfast datang makan dulu. Tadi luar biasa. Saya Pak Abraham tanyakan apakah ini dia lupa atau ini karya Roh Kudus. Menurut saya ini bukan lupa tapi Roh Kudus yang menggerakkan. Bukan karena kebetulan ya. Jadi luar biasa. Itulah karena ada Roh Kudus jadi kita bisa lakukan. Tapi kalau Pak Abraham ini kan luar biasa. Pak Abraham salah satu pemimpin di gereja dan dia adalah pendoa dan dia setia dalam pelayanannya yang cukup menurut saya cukup cukup konsisten ya, setia dalam pelayanan. Jadi kepekaan atas Roh Kudus itu yang membuat Pak Abraham bisa melakukan. Saya percaya itu bukan karena kebetulan tapi memang Roh Kudus yang ada dalam diri Pak Abraham yang menggerakkan Pak Abraham. Karena tadi Ustaz katakan tanpa ada Roh Kudus, tanpa ada kasih Kristus, kita tidak mungkin bisa mengampuni, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Itu yang dimaksud tema hari ini Abdul Minallah, Abdul Minanas. Oke, luar biasa. Thank you Pak Minaldi, thank you Pak John. Ya, thank you. Thank you Pak Ustadz, saya diberkati. Thank you. Pak Lintong, ada pertanyaan Pak Lintong? Ini senior kita juga ini Pak Lintong. Masih mute Pak, masih mute. Silakan Pak Lintong jika ada masih mute Pak Lintong. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Saya bersyukur atas percakapan pada malam hari ini. Kita diberikan pengalaman ya, pengertian yang baik mengenai kasih. Gitu. Dan memang kalau pemahaman kita selama ini, ya kasih yang betul-betul tidak punya reserve, tidak punya ini ya kasih dari Tuhan Yesus. Siapapun orang baik, orang jahat, orang apapun ya dia sungguh-sungguh mengasihi. Karena itulah memang kita diberitahu bahwa ajaran kekristenan itu bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari kita. Amin. Kita berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain. Mereka mencari kebenaran. Kalau kita udah ada kebenaran itu yang mencari kita. Jadi ya kita sebenarnya hanya tinggal menerima kebaikan-kebaikan itu, kasih itu untuk kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Gitu. Nah, yang menjadi masalah memang dalam kehidupan ini, ya sebagai manusia, kita hanya mau mengasihi orang kalau orang itu baik, kalau dia mau mengasihi kita kan. Kita mau memberi kalau orang itu pernah kita diberi, kita bantu kalau kita membantu. Tuhan tidak seperti itu. Siapapun dia, kita harus bersedia untuk membantu mengasihi orang. Tidak apa namanya? Tidak perlu ditanya apakah saya dapat upah apa segala macam, itu nggak perlu. Karena kita tahu semua perbuatan baik seperti kasih Kristus itu akan berbuah dan tidak akan sia-sia. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita kepada orang lain. Kepada orang-orang di lingkungan kita, keluarga kita, sahabat kita, mitra kerja, dan sebagainya. Itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Abraham itu, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terbaik itu akan dibalaskan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan kita percaya itulah kasih Kristus. Amin. Saya punya kesimpulan dari percakapan kita malam hari ini, bahwa kasih itu harus diekspresikan dengan kebenaran dan action. Jadi kalau kita mencintai orang, kita mengasihi orang, kita harus bicara kebenaran. Apakah kebenaran itu juga membuat dia sakit hati, marah, apa segala macam? Karena tujuan kita untuk kebenaran. Disitulah kita wujudkan kasih itu. Jadi
wujud kasih itu bukan hanya untuk menyenangkan hati orang atau membuat orang gembira atau supaya suka gitu. Bahkan seringkali karena kita tahu kalau kita menegur, orang itu akan marah atau tersinggung sehingga kita diam. Saya kira itu bentuk kasih yang keliru ya. Menurut pendapat saya nggak tahu kalau menurut. Dan ini memang risiko daripada anak-anak Tuhan, dia harus bicara mengenai masalah kebenaran tadi itu. Jadi kalau kita bicara kasih, kita harus mengucapkan itu dengan kebenaran. Dasarnya itu dulu, kebenaran sebagaimana anak-anak Tuhan yang mengatakan, kalau ada sesuatu yang salah, tegurlah dia. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, luruskan dia. Nah, yang kedua, action. Setiap perbuatan yang kita lihat di dalam kehidupan ini, kita nggak boleh diam. Kita harus ada upaya, ada action, harus kita lakukan itu semua. Jadi artinya kalau kita istilahnya ya dalam kehidupan masuk di comfort zone ya, masuk di zona nyaman ini karena kita nggak mau orang lain tersinggung, kita diam, saya kira itu suatu sikap yang keliru juga bicara mengenai masalah kasih. Karena kalau kita diam di dalam comfort zone dalam suatu situasi yang tidak baik, akibatnya nanti ke belakang kan akan buruk. Dan itu menurut saya bukan suatu perbuatan baik. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya sangat senang dengan salah satu lagunya Jim Reeves. Judulnya itu I Love You Because. Jadi dia bicara, I love you because you understand, dear. Everything single thing I try to do. You are always there to lend a helping hand, dear. I love you most of all because you're, no matter what the world may say about me. Nah, inilah saya kira bentuk suatu kasih. Apapun kata orang mengenai kita, apapun kata orang mengenai istri kita, anak kita, kita harus selalu mengasihi dia. Dan itulah dasar daripada pembentukan karakter Kristen. Barangkali singkat penjelasan saya. Shalom, selamat malam. Terima kasih Pak Lintong, selamat malam ya. Jadi kita semakin di-equip ya, semakin dilengkapi bahwa kebenaran firman Tuhan, dasar kasih itu sangat penting. Ya, kita boleh ada iman, boleh ada pengharapan, tapi kalau kita tidak punya kasih, itu sama saja nothing ya, tidak ada apa-apa. Jadi paling penting itu adalah kasih. Nah, di mana kasih ini kita harus bisa benar-benar menerapkannya dan mengekspresikannya dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita diingatkan kembali sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, karena Yesus telah mati di atas kayu salib, dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi bahkan nyawanya pun diberikan. Jadi tidak ada alasan lagi kalau kita mau mengikuti Kristus, kita juga harus punya hati, punya kasih untuk bagaimana minimal mengasihi orang-orang terdekat kita, orang-orang di lingkungan kita, mengasihi sesama seperti untuk mengasihi diri kita. Nah, itulah firman yang disampaikan malam hari ini. Jadi jangan suam-suam kuku, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau kasih agape yang dilakukan bukan eros ya. Jadi tanpa pamrih kita berikan karena kita seperti dikatakan di Kolose, kita memberi seperti untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Oke, thank you Pak Lintong. Silakan teman-teman jika ada yang mau bertambah lagi, yang mau bertanya. Tadi ada yang minta doakan ya, nanti kita akan doakan. Sebelum kita ada sesi doa, kita masih buka sesi tanya jawab. Atau ada yang mendapatkan sesuatu mau sharing, silakan. Baik teman-teman tubuh Kristus. Mungkin Pak Hengki ada tambahan Pak? Masih ada Pak Hengki? Pak Hengki di Pak Hengki Sydney masih ada? Nggak ada bro. Pak Yugo?
Saya punya nggak bisa bergerak ini, dia punya ini agak lemot. Silakan bantu Bro Chandra kalau jika ada teman-teman yang mau resen mau tanya. Ya, silakan dari teman-teman dari Singapura, ada yang mau bertanya, silakan yang ikutin dari awal, atau juga nggak harus bertanya ya, mungkin sharing kesaksian, oh saya pernah ngampuni orang, terus dapat apa, atau peneguhan, silakan. Jadi kita sharing satu dengan yang lain supaya kita dapatkan peneguhan-peneguhan dan hal-hal yang dipertajam ya untuk kita bisa semuanya belajar bersama. Silakan, ada yang mau sharing juga? Jadi khususnya pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan, selama ini kebaikan Tuhan apa yang sudah dialami, boleh share ke kita. Oke, kami tunggu teman-teman. Banyak yang sudah lulus ini kalau saya lihat ya. Iya nih. Mungkin Bro John ada tambahan? Pak Yugo? Nanti kita akan sebelum kita atau Pak Ustadz nanti ada yang mau dipesan Pak dari firman hari ini malam ini, kira-kira ada beberapa poin yang mau disampaikan ke kita Pak, pesan untuk bagaimana supaya kita bisa menjadi murid Kristus yang bisa melakukan abul minanas, abul minallah ya, mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Pak Ustadz udah nggak ada, Pak Min. Pak Ustadz udah keluar kok, Min. Ya, sorry. Disconnected kayaknya ya. Iya. Jadi kalau menurut saya tadi kesimpulannya memang menjalankan kehidupan kekristenan ini nggak mudah ya. Kita diajarkan Tuhan untuk selalu mengasihi tanpa pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Saya sekarang ini ada di Manado ya, karena ada satu urusan yang akhirnya saya harus bawa urusan ini ke pengadilan. Sudah sekian tahun saya bersabar ya, 6 tahun lebih surat-surat tanah saya diblokir, dan kemarin kejadiannya mereka memasang pelang di atas tanah saya. Jadi saya harus ambil tindakan, bukan saya tidak punya kasih, tapi saya sebenarnya ingin memberikan kepada mereka pengertian secara hukum. Ya, saya tidak mau mereka dihukum, tapi saya harus bawa masalah ini supaya mereka juga sadar. Seringkali kita menegur dengan cara yang lain, yaitu kita mengingatkan mereka agar supaya orang-orang tertentu seringkali itu terlalu arogansi. Jadi saya memutuskan akhirnya saya harus membuat gugatan di pengadilan supaya hak apa yang mereka rampas itu boleh menjadi jelas. Kita perlu kepastian hukum melalui saluran pengadilan. Bukan kita orang Kristen tidak punya kasih, kita sudah menegur dan bersabar 6 tahun, saya rasa bukan waktu yang pendek ya. Nah ini itulah saya sedikit saksikan malam hari ini bahwa apa yang saya lakukan itu melalui pertimbangan yang cukup matang ya, bahwa seringkali kita berhadapan dengan orang yang bebal ya. Alkitab katakan orang yang bebal, sudah tahu salah tapi merasa tidak salah. Jadi ada banyak cara kita untuk mengingatkan mereka dengan teguran, kalau tidak mempan ya kita lewat saluran hukum supaya jelas persoalannya ya. Jadi Alkitab katakan kalau dia tidak sadar kita bawa ke dari depan ini, baru kemudian kalau tidak sadar juga ya udah baru serahkan kepada iblis katanya. Jadi itulah, memang tidak gampang ya, kita seringkali menjadi sorotan, semua mata seringkali tertuju kepada kita. Itulah intinya sebagai pengikut yang selalu menjadi sorotan.
Kalau kita berbuat selalu kasar, mereka bilang, wah itu katanya orang Kristen kok bertindaknya kasar. Tapi itulah pengalaman saya yang saya bagikan malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Silakan kalau mungkin ada yang mau bertanya atau meneguhkan, masih ada waktu. Jadi sebenarnya ini hal yang sering terjadi, Pak John. Kita dukung, kita setuju kalau itu menegur dengan kebenaran, menegur dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan, walaupun lewat hukum. Ya, saya pikir ini satu tindakan yang menurut saya ya suka nggak suka harus dijalankan, karena supaya ada peringatan, supaya ada pengajaran. Yang penting kita tidak ada dendam, kita tidak ada niat jahat, kita hanya menegakkan kebenaran. Ya, kita bersyukur malam hari kita diingatkan kembali, Pak John. Jadi saya percaya di antara kita jika ada pengalaman-pengalaman sesuatu, baik dalam tangga, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, silakan boleh sharing ya sebelum kita sesi berdoa, dan kita akan berikan kesempatan ke teman-teman, 1-2 orang lagi, silakan. Oke, Pak Min, saya tiba-tiba keingat ya, waktu Tuhan menjanjikan bangsa Israel tanah Kanaan ya, itu bukan dengan enak-enak lenggang kangkung ke sana ya. Mereka harus berperang suku demi suku ya, sampai mereka masuk. Jadi seringkali juga Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi untuk kita berhadapan dengan lawan-lawan kita. Tapi tentunya kita tidak menggunakan kekerasan, tapi kita menggunakan jalur hukum yang benar. Jadi memang tidak mudah ya. Itu sebabnya saya mau katakan malam hari ini betapa kita itu banyak dituntut oleh dunia karena predikat kita. Itu sebabnya Tegar itu luar biasa, bebannya berat, nggak gampang loh ya. Kelompok Tegar ini harus menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap, harus menjadi garam di tengah-tengah banyak kekecewaan yang terjadi, banyak tawar hati. Itu tambahan dari saya aja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak John. Oke, Bu Yani ada mau bertanya nih, Pak Min. Bu Yani, silakan Bu Yani mau nyalakan mic atau ketik di chat, silakan. Nyalakan mic. Oke, silakan. Terima kasih untuk kesempatan. Silakan Bu Yani. Saya cuma mau bertanya gini ya, karena dalam Alkitab kan bilang lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi kan. Nah, dan satu kali saya istilahnya bukan langsung saya tegur dengan ini sih, cuman gimana ya, mengingatkan aja teman saya itu, karena saya lihat yang dia lakukan kayaknya sudah nggak sesuai lah gitu, nggak sesuai dengan apa yang prinsip Tuhan. Sudah nggak sesuai dengan firman Tuhan lah gitu. Nah, waktu saya negur, saya nasihati, janganlah kamu lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak yang Tuhan tidak sukai gitu, karena saya tahu dia anak Tuhan. Terus dia cuma bilang begini sama saya, kamu nggak perlu nasihatin saya ya Ibu Gembala. Dia bilang begitu sama saya, padahal saya bukan gembala loh. Nah, dia bilang sama saya seolah-olah saya itu memvonis dia hal-hal yang dia pikir gimana, pokoknya yang pastinya dia nggak menerima apa yang saya sampaikan ke dia. Dan yang jadi pertanyaan saya, apakah saya harus lebih baik saya diam walaupun saya lihat dia sudah istilahnya sudah menuju kepada hal-hal yang tidak baik, atau apakah saya harus menasihati dia lagi gitu.
Itu aja. Oke, thank you Bu Yani atas pertanyaannya. Pada prinsipnya kembali lagi ke motivasi kita. Tujuan kita menasihati dia adalah karena ingin menyadarkan dia, mengingatkan dia. Ya kadang-kadang kita harus berhikmat. Kita harus berhikmat. Cara kita menyampaikannya mungkin tidak seperti menghakimi atau menuduh. Nah, tapi sebelumnya kita mungkin bawa doa dulu, Bu. Kita doakan dulu. Ya, kita minta hikmat dari Roh Kudus, minta pengertian apa yang harus kita sampaikan. Ya, istilahnya kita tidak memaksa, tapi kita memberikan contoh. Kita tindakan kasih kita itu melayani dia, mengasihi dia. Saat itu dia akan biar Roh Kudus yang berbicara. Ya, saya pikir tetap konsisten Ibu lakukan, tapi mungkin caranya yang dirubah. Caranya mungkin dengan cara yang kasih, tindakan kasih Ibu lakukan. Apakah Ibu melayani dia, memberi waktu kepada dia, atau Ibu mengajak dia untuk bersama-sama mengikuti setiap pertemuan rohani atau pendalaman Alkitab, atau diajak berdoa bersama. Nah, itu cara yang mungkin yang terbaik, Bu. Jadi Ibu tidak mengorek-ngorek kesalahan dia, tapi Ibu bawa dia untuk ke dalam mencari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, itu mungkin yang bisa kita beri jawaban kepada Bu Yani. Bisa diterima, Bu, ya? Oke, makasih Tuhan berkati ya. Ya, baik. Jadi Ibu tetap nggak usah putus asa. Kalau itu demi kebaikan dia, karena Ibu mengasihi dia kan masalahnya. Iya. Oke, silakan. Makasih Tuhan berkati. Teman-teman, mungkin ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, ini tadi ada Ibu Lamek Natun ya, minta doakan. Saya minta dorong doa terus dari Bapak-Bapak untuk saya ke depannya Tuhan Yesus terus menghidupku sesuai dengan rencananya dan panggilan Tuhan. Terima kasih. Saya anak rohani Ibu Mariana Kareri. Boleh saya tahu Ibu Lamek ini di mana posisinya? Masih ada? Bapak itu Bapak. Ibu Lamek. Bapak. Oh, Bapak. Ini Ibu Sorry. Bapak Lamek. Ya. Ya. Oke. Puji Tuhan. Bapak mau minta. Oke. Silakan. Mungkin Bro Tio bisa doakan. Saya anak rohaninya Ibu Mariana Kareri. Saya saat ini melayani di Puncak Cisarua. Oh, oke. Ya. Dan artinya saya minta dukungan doa dari Bapak-Bapak agar ke depan ini dan saya melayani di tempat ini juga sesuai rencana Tuhan, apa yang saya melayani di tempat ini. Dan ke depan saya juga akan ingin untuk bulan 6 ini untuk kuliah. Jadi saya minta agar apa yang saya gumulkan, apa yang saya melangkah, merencanakan semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Oke, baik. Oke, saya doakan. Terima kasih. Amin. Iya. Ya. Di rehabilitas kasih karunia. Oke. Ya, yuk mari kita bersatu hati, teman-teman, kita berdoa untuk Pak Lamek Natun. Bapak kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk Pak Lamek Natun yang hari ini Tuhan Engkau sedang persiapkan Tuhan melalui pekerjaan pelayanannya juga Tuhan saat ini jika dia sedang belajar lagi Tuhan Kau tambahkan Tuhan hikmat pengetahuan Tuhan yang melebihi dari manusia biasa Tuhan. Seperti Daniel, bagaimana Engkau memelihara Daniel Tuhan, begitu juga Engkau memelihara Pak Lamek Natun Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk keadaan posisi di mana dia saat ini Tuhan, Kau percayakan untuk melayani di rehabilitasi Tuhan. Juga kami percaya Tuhan ada rencana indah Tuhan atas dirinya, Tuhan yang Kau telah sedang bentuk Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan, biarlah Tuhan tangan-Mu Tuhan menyertai Tuhan dimanapun dia berada Tuhan.
Ketika dia bekerja, Kau buat dia berhasil. Ketika dia melayani, Kau buat dia melayani dengan kasih. Ketika dia belajar, Tuhan, Kau tambahkan, Tuhan, kepintaran Tuhan, seperti bagaimana Kau memelihara Daniel, ya Bapak. Terima kasih, ya Bapak. Kami ucap syukur, Tuhan. Kami satu Komsel ini bersehati, Tuhan, untuk bersatu, Tuhan. Tuhan, terus rencanamu terjadi, panggilanmu terjadi, nyata atasnya, Tuhan. Pakai Tuhan Pak Lamek Natun, Tuhan, lebih peka, Tuhan, lebih dengar-dengaran, Tuhan, apa yang Kau mau sampaikan, apa yang Kau mau pakai dia, Tuhan, apa yang dia terus, Tuhan, lagi pergumulkan, Tuhan. Kau jawab, Tuhan, satu persatu, Tuhan, dengan tanda-tandamu yang ajaib, Tuhan, secara spesifik, ya Bapak. Malam hari ini kami bersatu hati mendukung semua ini, ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, hidupnya, Tuhan, ada di tangan-Mu, Tuhan. Kau pelihara dia sempurna, Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Lamek. Pak Lamek, ya Tuhan berkati, tetap kuat, tetap penuh dalam pengharapan pada Kristus, ya. Baik, teman-teman, kita akan berikan sesi waktu bagi teman-teman yang mau didoakan khusus lagi. Silakan jika ada. Terus satu hal sambil menunggu, mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti acara. Ada di chat box, Ibu Ermin, ya, minta dukungan doa juga. Anaknya dari majikannya saat ini berusia 4 tahun, bernama Nicholas Susanto, sedang mengalami sakit leukemia, ya, dan dia selalu transfusi darah setiap 4 hari dan menjalani operasi sumsum tulang belakang. Aku percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin. Silakan Pak Min. Amin. Oke. Saya punya di sini nggak bisa buka apanya chatnya. Baik, teman-teman, ada yang mau berdoa yang terbeban? Bro Tio, silakan Bro Tio. Siapa baca namanya tadi? Saya juga nggak bisa buka chatnya nih. Hilang tadi, soalnya saya mental. Ibu Ermin. Nama anaknya? Nicholas. Sakit apa dia tadi? Leukemia. Leukemia. Ayo kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus yang kami kenal, Engkau Bapa kami yang luar biasa, Allah penyembuh. Kami percaya Tuhan, mujizat masih ada, kuasa-Mu tetap ada Tuhan. Malam ini kami sepakat berdoa membawa Nicholas ke dalam tangan Engkau Tuhan. Dokter berkata, Nicholas mengidap penyakit leukemia Tuhan, yang harus menjalani perawatan secara intensif Tuhan. Tapi malam ini kami mau sepakat, kami mau sehati Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, mohon mujizat-Mu turun buat Nicholas Tuhan yang baru berumur 4 tahun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan, kalau Engkau mau maka itu terjadi ya Tuhan. Biar mujizat itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kedepannya Nicholas boleh sembuh, pulih, sehat kembali, sehingga dia boleh menikmati masa-masa anak-anaknya Tuhan, tumbuh dewasa menjadi anak laki-laki yang luar biasa ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, keajaiban terjadi, mujizat terjadi, dan kami yakin itu, kami percaya itu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mujizat itu masih ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan Nicholas ke dalam tangan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kami juga bersatu hati Tuhan untuk berdoa untuk anak dari Pak Bintong, Michael Manurung, yang besok akan dilakukan kateter Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatannya saat ini Tuhan, persiapannya supaya saat besok dilakukan tindakan Tuhan, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan, tapi Engkau penyertaan tangan-Mu sempurna Bapa. Dan bahkan ketika dia maju Tuhan, masuk dalam ruang tindakan atau itu Tuhan, kateter yang akan dilakukan Tuhan, akan terjadi kesempurnaan, kesembuhan Tuhan. Kami berdoa untuk dokter yang menangani Tuhan, juga Tuhan alat-alat medis Tuhan yang akan digunakan Tuhan, tutup bungkus Tuhan dan darah-Mu Tuhan. Engkau ada Tuhan di mana saat kejadian akan terjadi Tuhan, biarlah malaikat penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas dia yang akan dilakukan oleh para dokter, para medis Tuhan yang Kau percayakan Tuhan menangani kasus atau kateter ini ya Bapak. Kami berdoa saat penyembuhan terjadi juga Tuhan akan ada Tuhan, pemulihan terjadi juga Tuhan. Kau percepat Tuhan speedy recovery Lord, supaya terjadi
pemulihan yang sempurna, yang cepat Tuhan, dan tidak ada komplikasi Tuhan. Kami tolak Tuhan segala komplikasi di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau Allah penyembuh kami Tuhan. You are my healer, you are our healer Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Baik teman-teman, kita mau menyambut jika ada yang baru pertama kali belum. Masih ada Ibu Yuliana tuh yang minta didoakan untuk papa mamanya yang sesak napas. Komen, silakan komen. Oke, Ibu Yulia. Ya, kedua orang tuanya sakit sesak napas. Kita satukan hati kita. Amin, haleluya. Orang tua dari Bu Yuli yang hari sesak napas, Tuhan, kami tidak tahu apa penyebabnya, tapi Kau tahu Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup mengubah, menyembuhkan Tuhan, karena Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Oleh biar kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, sakit penyakit ini akan dipulihkan, disembuhkan, tidak kambuh lagi. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, biarkan Tuhan berkati kesehatan keluarganya, kebutuhan mereka, apapun itu Tuhan, apa yang menjadi mengganggu selama ini dalam kehidupan mereka. Tuhan ampuni, Tuhan bebaskan mereka dari semua. Pulihkan semua keluarga ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik, teman-teman, jika tidak ada lagi yang mau kami tunggu, yang mau ada yang baru pertama kali memperkenalkan diri, silakan. Sambil menunggu, perlu kami informasikan bahwa Tegar ini adalah suatu community di mana kita menjadi komunitas yang untuk saling memberkati, menjadi terang dan garam. Tegar itu disingkatan dari terang dan garam. Kami belajar berbagai interdenominasi. Kita tidak melihat latar belakang kita fokus untuk bagaimana kita di dalam komunitas ini saling menjadi berkat ya. Jadi setiap Rabu malam kita mulai jam 7 sampai jam 9 maksimal ya. Kita biasa kita akan dibawa pimpinan sharing dari teman-teman yang dari naungan. Selama ini mayoritas dari Abalov, tapi kami percaya tidak tertutup juga kita akan mengundang para pembicara-pembicara atau yang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan memberkati kita. Nah, minggu depan hari Rabu kita akan dilayani oleh salah satu panatua Abalov, yaitu Bapak Sutirto, tanggal 15 Maret. Dan kita percaya bahwa bukan karena kebetulan Tegar ini menjadi sebuah komunitas sel yang dimana kami ingin mengajak Bapak Ibu tubuh Kristus, bagaimana kita pakai wadah ini menjadi berkat untuk membawa teman, saudara, keluarga, VIP list kita yang mungkin selama ini mereka belum ada tertanam di dalam satu ibadah. Kita sangat terbuka, mengajak, mengundang, sehingga melibatkan Bapak Ibu teman-temannya yang boleh ikut dalam setiap Rabu malam ya. Setiap baru malam. Hari ini kita dilayani oleh Pak UAS, Ustadz Ahmad Soleh, dan beliau adalah sosok pribadi yang dipakai Tuhan yang begitu dahsyat, yang dimana beliau spesifikasinya untuk melayani kaum kedar. Bahkan saya dengar sudah begitu banyak yang dia selamatkan ya. Jadi kita juga tidak kemungkinan akan mengundang pemimpin-pemimpin lain. Satu kita harapkan biarkan Tegar ini boleh bertumbuh dan tertanam, kita di sini bertumbuh serta bermultiplikasi menjadi berkat buat banyak orang. Nah, itu dari kami, dan kami rindu ini semakin Tuhan pakai. Setiap kami di sini kita ya PIC dan teman-teman partisipan semua, kita berharap komunitas ini akan semakin besar, semakin menjadi berkat dan menjadi terang dan garam sesuai kita punya nama komunitas ini. Ya, jadi ini komunitas ini memang belum begitu besar, kita maksimal biasanya dari 40 sampai 50 partisipan ya. Dan terdiri dari partisipan ada dari Sydney, ada dari Singapura, Indonesia, dan berbagai negara juga terkadang ada ikut. Nah, jadi kita ingin bagaimana menjadi berkat, dan kita akan aktif tetap secara online, secara Zoom. Jadi teman-teman nggak usah sungkan bahwa kita ini adalah keluarga besar. Mungkin itu dulu dari saya. Ada tambahan dari Bro Chandra? Ya, sudah lengkap sekali Pak Min.
Tapi mungkin tambahan kalau memang teman-teman ada terbeban untuk melakukan pelayanan, kami juga undang ya, bisa menghubungi saya atau Pak Minardi atau teman-teman yang lain, atau pada saat hari Rabu depan bisa chat atau bisa tanyakan apa kira-kira yang kita sedang butuhkan, dan sesuai talenta teman-teman sekalian kita mau dukung ya dalam setiap pelayanan ya. Mari itu aja mungkin pamit pengumuman dari kita. Ada yang lagi yang mau bertanya atau tambahkan, silakan. Atau ada yang mau tambahkan, mau sharing, silakan. Kalau tidak, kita akan tutup doa ya. Ya. Baik, teman-teman, kita mengucap syukur dengan acara malam ini. Kita sangat diberkati. Kita mau akhiri ibadah kita akan satukan hati, kita berdoa. Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam komunitas ini, biar komunitas Tegar ini boleh menghadirkan kekudusan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biar kehendak-Mu saja yang terjadi. Kami bersyukur malam ini kami lebih kurang hampir 40 orang, 35 orang Tuhan. Kami mendengar firman dan kebenaran malam ini yang begitu meneguhkan kami, yang begitu menguatkan kami. Biarlah firman-Mu sendiri yang akan kami dari segala kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih atas perkenanan-Mu. Kami juga berdoa buat Pak UAS, Ustadz Ahmad Soleh, yang telah Tuhan pakai untuk menjadi menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Diberkati pelayanannya, diberkati kesehatannya, diberkati Tuhan keluarganya, apapun yang dikerjakan, biar nama Tuhan saja yang semakin dipermuliakan. Tuhan boleh pakai hamba-Mu ini untuk melebarkan kerajaan-Mu, untuk memperluas Tuhan kerajaan-Mu dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat PIC, seluruh partisipan Tuhan, kami percaya kami malam ini mendapatkan sesuatu yang baru, sehingga kami boleh kembali dengan sukacita dan sejahtera. Baik Tuhan, kami mau terima, mau sambut berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta Roh-Nya yang menghibur dan mengajarkan kami, sehingga kami mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip kerajaan. Kami ucap syukur dan kami sambut semua itu. Jadi dalam nama Yesus kami berdoa dan kembalikan semua ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Amin, amin. Baik teman-teman. Tuhan berkati teman-teman. Minggu depan ya. Pak Bram. Thank you Pak Min, Pak John. Terima kasih Pak Bram, Pak John. Thank you Pak Lintong. Pak Bram, thank you. Pak Lintong. Pak Tio, semua yang sudah Pak Tio. berkati. Selamat malam. Pak Tio. Malam. Hari Sabtu saya udah balik ke Jakarta. Kita ketemu lagi hari Rabu ya. Siap. Kita Mantap. Tuhan berkati. Selamat malam semua. Selamat malam. Minggu kita Solo Garut ya. Mereka